Jadi tim aduk apa nggak aduk? Aku tim nggak aduk dan buburnya Bubur ya? harus bubur Cianjur. Kamu Cianjur, sama Cianjur dan tidak aduk. cocok kita. Cakep. Oke, berita selanjutnya menjadi kebahagiaan semua orang tua bila mempunyai anak yang sehat dan normal pertumbuhannya ya, Niko? Betul sekali Indah, tapi jangan salah ya, banyak juga orang tua yang tetap bahagia dengan perkembangan anaknya. Meski pertumbuhannya tidak seperti anak-anak normal lainnya. Ibunda yang satu ini contohnya tetap setia merawat anaknya yang menderita kelainan jantung. Dan kita simak perjuangan sang ibunda dalam cerita fakta berikut ini. Cerita fakta ini sekaligus tentunya menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Indah Setiani. Saya Niko Soekarno, selamat menikmati Kamis ini Good People dan Semangat beraktivitas. Sampai jumpa. Jari satu tutut, tepuk jari dua lawak, tepuk jari tiga gagak. Harapan saya buat anak-anak di luar sana, semoga anak-anak ABK ini selalu disayangin orang tuanya, selalu bertumbuh dengan bahagia dan diberi kasih sayang yang melimpah sama orang tuanya. Karena saya percaya kasih sayang orang tua mereka yang membuat mereka kuat menghadapi kehidupan ini. Halo, nama saya Eni, saya ibundanya Lintang, Lintang Anurahma, saya biasa manggil dia Lintang. Dia dengan diagnosa kelainan jantung, kelainan tulangnya akondroplasia, dan ada kejang epilepsi dan kejang demam, dan ada kelainan lainnya seperti kelainan tiroid karena kelenjar tiroidnya tidak menghasilkan hormon tiroid, dan ada hernia juga. Bu Lintang ini sekarang lagi berjuang menghadapi penyakit apa sih, Bu? Jadi waktu pertama lahir dia nggak nangis, badannya biru, seolah-olah warna kulitnya kayak lebam gitu Kak. Dicurigai sama dokter spesialis anaknya waktu itu ada kelainan jantung. Cuman karena waktu itu di Jambi nggak ada dokter spesialis jantung anak, dia baru lahir, dia pakai CPAP itu kayak ventilator yang alat bantu napasnya itu. Jadi 14 hari baru dia dirujuk ke rumah sakit lain, bukan dari tempat kami yang ada dokter spesialis jantung anaknya. Sempat didiagnosa sama dokternya vonis hidup 8 hari waktu itu. Waktu dari Jambi ke Jakarta itu kan berarti merantau gitu kan, Bu. Nah, tanggapan keluarga di sana gimana, Bu? Berobat. Nah, karena dilihat kondisi dia yang kemarin kejang nonstop di PICU itu pediatrik ICU anak. Ada keluarga yang kan ada yang pro dan kontra. Kalau yang pro memang mereka memberi dukungan, ayo semangat berjuang, pasti bisa. Kita bantu doa, kita bantu apapun yang mereka bisa bantu gitu kan. Tapi ada juga yang kontra, buat apa? Ongkosan juga nggak ada gitu, dipertahanin, dibelain berangkat ke sana, bawa jenazah mahal. Saya beruntung. Saya punya suami yang sangat mengerti. Jadi ada beberapa kisah yang punya anak berkebutuhan khusus bahkan ditinggalkan ayahnya hanya karena dia berbeda dan berkebutuhan khusus. Tapi saya bersyukur ayahnya Lintang itu, zamannya Lintang masih pakai NGT, itu minum susunya yang masih pakai selang. Ayahnya bisa bantu minumin susu Lintang pakai selang. Juga bisa bantuin kayak kompres, masang stay solid, minum obat. Dia bisa. Kayak misalnya mungkin saya tinggalin lagi ke pasar, dia bisa cebokin juga anaknya. Dia benar-benar bisa mengurus anak. Jadi dia tipe ayah yang tadinya tidak bisa apa-apa, tapi dia mau belajar dan sekarang sudah bisa menjadi ayah yang baik. Ini buat pasien kejang, Masya Allah, mereka menyebutnya dengan monster. Kita lalai sedikit saja, kita hilaf sedikit saja, kita terlambat sedikit saja bisa lewat. Karena kondisi kejang itu adalah di mana otak kekurangan asupan oksigen. Makanya saya selalu kayak saturasi rusak, saya harus segera punya gitu. Jadi dia sekarang kejangnya itu dengan di suhu 39,2 sudah kejang. Jadi saya punya kayak stay solid atau diazepam yang dimasukkan di anus itu. Jadi ada senjata-senjata khusus yang memang harus disiapin untuk antisipasi atau pertolongan pertama pada saat kejang. Jadi yang menakutkan buat saya tuh kejang. Kejang itu seperti monster buat anak-anak yang memang sudah tahu kejang seperti apa. Pada saat mama-mama, bunda-bunda, ayah dan papa di luar sana punya anak berkebutuhan khusus, kita harus yakin dulu dengan diri kita sendiri dulu. Kita punya anak berkebutuhan khusus, tapi kita harus yakin mereka semua akan diterima. Dan keyakinan kita kan kekuatan pikiran. Jadi waktu saya masuk ke PAUD itu saya yakin anak saya akan diterima.
Alhamdulillah saya datang, ada yang biasa sinis melihat dia, mencibir melihat dia, saya dekati, saya cuma tersenyum. Lintang berbeda, dia memang kelainan tulang, dia bukan, bahkan ada penilik sekolah datang, ini kenapa masih kecil udah sekolah, baru saya jelaskan umurnya 5 tahun, oh iya kelainan fisik aja. Jadi harus dijelaskan. Untuk ada yang mungkin di luar sana tidak, sebenarnya mereka bukan, kalau menurut saya ya, mereka mencibir atau mereka mencemooh itu sebenarnya bukan karena mereka berniat menghina dia, karena mereka tidak tahu. Pada saat saya dekati mereka yang mencibir, saya jelaskan kondisinya, sayang dia. Mereka justru sayang sama Lintang. Jadi pertama datang, Lintang sudah disambut dengan teman-temannya, dianggap adik. Karena tubuh dia yang mungil tadi, dia dianggap adik sama teman-temannya. Bahkan karena Lintang merasa dianggap adik, jadi manggilnya kakak, yang lainnya dia panggil kakak. Nah, Lintang besok mau jadi apa kalau udah besar? Dokter. Dokter apa? Dokter anak. Terus nanti kuliah di mana? Waduh, jurusannya? Amin. Amin ya. Amin ya. Kalau harapan saya, doa saya, apapun dia bertumbuhnya seperti apa, saya hanya membersamai. Apapun hasil akhirnya nanti dia seperti apa, saya hanya membersamai. Saya hanya memberi doa yang terbaik buat saya, usaha yang terbaik buat saya. Saya hanya berprinsip untuk memberi apa yang bisa saya beri. Nanti pada saat waktunya dia mau seperti apa, biar perjalanan nasib yang akan mengantarkan itu. Saya hanya berharap dia sehat dan sehat itu aja. Ya karena saya pikir manusia hidup itu harus menempatkan diri pada posisinya dengan profesional. Pada saat kamu menjadi ibu ya ibu profesional. Pada saat kamu menjadi teman ya teman yang profesional. Sahabat profesional. Karena saya percaya pada saat kita menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Tapi pada saat kita menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Jadi artinya selalulah memberi kebaikan. Apapun bentuknya itu, jangan pernah berharap orang yang kita beri kebaikan balik ke kita, enggak. Karena alam pun akan berbuat baik buat kita karena kita berbuat baik. Pesan buat teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus. 1, bangga, percaya, dia ciptaan Tuhan yang sempurna. Sempurna di mata Tuhan. Tuhan tidak akan menciptakan makhluknya dengan kegagalan karena Tuhan makhluk yang sempurna, maha sempurna. Dia akan menciptakan kesempurnaan itu dan anggap anak ini sebagai masterpiece-nya Tuhan loh, istimewa. Jadi percaya, kekurangan mereka di mata manusia itu justru kelebihan kita di mata Tuhan. Mereka ini surga buat kita. Kita tidak perlu meminta ke mereka. Mereka pasti akan memberi. Pertama, mereka sudah memberi surga buat kita. Terus harus yakin dan harus percaya. Anak-anak ini seperti Lintang contohnya. Dia sempat didiagnosa untuk bed rest, nggak bisa apa-apa. Sekarang dia jalan, dia sekolah, dia ngomong. Itu bonus buat saya. Saya tidak pernah menuntut dia untuk bisa. Bahkan kalau dia dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain nih, Lintang kamu belum bisa apa-apa. Lintang tidak perlu bisa apa-apa. Dia bernapas, dia bernyawa, saya bahagia. Cukup di situ. Jangan tuntut dia untuk menjadi seperti mereka. Tidak, karena mereka istimewa. Anak-anak ini istimewa, dia punya keunikannya sendiri. Bahkan anak-anak yang tidak bisa bergerak, hanya terbaring, terbujur, tertidur begitu saja. Mereka juga istimewa. Ingat, anak-anak itu mumpung masih ada, kita lakukan semaksimal mungkin sebagai orang tua, masih bisa dipeluk. Karena sedih banget kalau kita kehilangan. Kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Harus maksimal jadi orang tua.